Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar hukum, semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Terima kasih ya yang sudah melihat konten-konten Ibu. Harapannya dengan melihat konten-konten belajar hukum dari Bu Ratna, ada kesadaran hukum dari teman-teman untuk tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena kalau melanggar hukum nanti akibatnya bisa merugikan orang lain. Contohnya kalau melanggar undang-undang korupsi, saudara melakukan korupsi misalnya ya, maka akibatnya merugikan negara, masyarakat dan sebagainya. Kerugian apa? Sebenarnya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Misalnya kalau dananya dikorupsi ya, maka dana untuk kesehatan itu menjadi berkurang ya, seperti itu, sehingga untuk vitamin bagi balita, batita menjadi berkurang dan generasi muda menjadi tidak sehat. Nah, ini termasuk perbuatan yang melanggar hukum yang tidak boleh dilakukan oleh hukum ya, karena merugikan orang lain. Ya, bagaimana teman-teman? Hari ini kita akan lanjutkan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kenapa? Karena rumah tangga atau keluarga itu adalah masyarakat yang terkecil dari masyarakat yang besar yang ada dalam suatu negara. Jadi kalau masyarakat terkecilnya itu harapannya sudah bagus, nanti negara bangsa menjadi ikut maju, adil, makmur, sejahtera. Tetapi kalau misalnya masyarakat terkecil yang berupa keluarga ini sudah tidak bagus, misalnya ada KDRT, ada kekerasan di dalamnya, maka nanti negara, bangsa, masyarakat secara luas akan berdampak untuk terhambat kemajuannya. Jadi harapannya dengan mengetahui tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak boleh dilakukan ini, nanti keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sehat, hebat ya, sehingga akan terbentuk masyarakat, negara dan bangsa yang hebat ya. Bagaimana teman-teman? Jadi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu diatur pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini melarang dilakukannya kekerasan dalam rumah tangga. Larangan apa saja yang diatur pada undang-undang ini? Yaitu pada pasal 5 itu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang KDRT, undang-undang penghapusan KDRT ini, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikologis, psikis ya, seksual atau penelantaran rumah tangga. Nah, sekarang yang disebut dengan orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga itu siapa saja? Ya, pasal 2 mengaturnya, mereka itu adalah suami, istri, dan anak. Selain suami, istri, dan anak juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Ya, misalnya kalau ada keluarga yang ada om ya, atau adik dari ayah atau ibu ikut tinggal di situ, atau kakek nenek ya. Jadi selain suami, istri, dan anak, lingkup rumah tangga itu juga hubungan keluarga karena hubungan darah ya, atau karena mengangkat anak yang tinggal di situ, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Jadi yang disebut rumah tangga untuk undang-undang ini selain suami, istri, anak, kemudian keluarga yang berhubungan darah, juga pembantu rumah tangga. Nah, larangannya itu dalam keluarga itu tidak boleh ada kekerasan fisik ya, diatur pada pasal 6. Apa kekerasan fisik ini?
Contohnya adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Contoh konkretnya misalnya suami karena marah ya memukul istrinya ya sampai memar, sampai biru, kena mata misalnya sehingga tidak bisa melihat ya, atau luka berat lainnya ya, mendorong ya, menendang dan sebagainya. Kemudian juga dilarang perbuatan kekerasan yang bersifat psikis atau kejiwaan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan kejiwaan lainnya. Jadi misalnya kalau dalam keluarga itu suami karena tidak siap dengan menjadi suami ya, misalnya gajinya sedikit, pergaulan temannya itu masih suka hura-hura, kemudian masuk dalam keluarga dituntut untuk bertanggung jawab, untuk mendidik istri, anak, sementara dia belum dewasa, maka dia marah-marah. Nah, marah-marah, kemudian ngomong kasar, kemudian itu termasuk kekerasan fisik. Karena akibatnya dengan kekerasan fisik itu si istri yang diolok-olok ya, dimarah-marah ya, itu bisa menimbulkan tidak percaya diri. Jadi rasa percaya diri istri menjadi hilang. Kemudian hilangnya kemampuan untuk bertindak, karena kalau melakukan apa selalu disalahkan oleh suami, akhirnya dia tidak berani untuk bertindak. Ini sudah fatal ya ini, karena ketakutan yang sangat cemas, ini sudah kejiwaan ini ya, dan suaminya ini sudah keterlaluan, makanya dilarang ini ya. Sehingga karena ini salah, akhirnya dia menjadi tidak berdaya, nanti bisa-bisa menjadi gila ya. Nah, itu harus dilarang ya, ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Atau istri yang suka dibentak-bentak itu menjadi ketakutan untuk ngomong, cemas dan lain-lainnya, itu juga dilarang. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikologis ya, karena istri atau suami itu kalau sudah sampai akad nikah itu adalah jodoh dari Tuhan, harus dihargai, disayangi apapun ya, dengan plus minusnya sifatnya ya, karena sudah sepakat ya dengan sesuai agama yang dianut, tentunya sudah berikrar ya, dan Tuhan Allah itu melihatnya. Bagaimana teman-teman tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang? Kalau misalnya belum paham, boleh komentar di kolom chat, nanti ibu akan jawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kalau itu tadi perbuatan yang dilarang, sekarang bagaimana hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Itu diatur pada pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ya, ayat 1-nya mengatakan setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ya, maka bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Paling lama ya 5 tahun, denda paling banyak ya. Ini karena undang-undangnya dibuat tahun 2004, itu sanksinya denda 15 juta. Tetapi nanti hakim bisa menambah ya, kalau misalnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu sudah sangat keterlaluan sehingga korbannya sangat menderita ya. Jadi menggunakan pasal dalam suatu undang-undang, pada saat proses persidangan hakim itu boleh memperberat atau memperingan hukuman yang diberikan pada pelaku yang ada pada aturan tersebut,
sesuai dengan bukti-bukti yang ada, kemudian sikap pelaku pada saat proses persidangan dan sebagainya. Ya, jadi sekarang ada kesadaran hukum baru bahwa tidak boleh sewenang-wenang dalam rumah tangga karena ada aturan hukum yang mengaturnya. Ya, kalau misalnya perbuatan kekerasan itu menyebabkan luka berat, maka hukumannya bisa menjadi pidana penjara paling lama 10 tahun. Ya, jadi kalau menyebabkan jatuh sakit atau luka berat itu 10 tahun, hukumannya 30 juta kalau denda. Jadi lebih berat dari yang tadi kalau bisa menyebabkan luka berat atau jatuh sakit. Kalau menyebabkan mati, maka hukumannya lebih berat lagi, menjadi 15 tahun pidana penjara, ya, atau 45 juta rupiah denda, tapi ini juga tergantung putusan hakim. Bagaimana teman-teman? Saya yakin dan percaya, ya, yang mau belajar hukum ini tentunya orang-orang yang baik, yang punya rasa kasih sayang yang tinggi sehingga tidak melakukan kekerasan jika sudah berumah tangga. Saya kira itu dulu, ya, berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.